Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua yang berarti sapi betina, dan kita lanjut di ayat 187 hingga 190. Bismillahirrahmanirrahim. Hilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wahilla lakum lailatus syiyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Maksudnya mencampuri mereka. Ini turun menasakh hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa diharamkannya mencampuri istri itu. Begitu pula diharamkannya makan minum setelah waktu Isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Sindiran bahwa keduanya saling bergantung dan saling membutuhkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada atau mengkhianati anfusakum, dirimu, dengan melakukan jima dan hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal ini pernah terjadi atas diri Umar dan lainnya, lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima tobatmu sebelum kamu bertobat. Wa'afa ankum fal'ana, dan dimaafkannya kamu maka sekarang karena telah dihalalkan bagimu. Basyiruhunna, campurilah mereka itu. Wabtaghu, dan usahakanlah dan carilah maka taballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, artinya apa yang telah diperbolehkan seperti bercampur atau mendapatkan anak. Wakulu washrabu, dan makan minumlah sepanjang malam itu, hatta yatabayyana, sehingga nyata atau jelas, lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, bagimu benang putih dan benang hitam berupa fajar shadiq, sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tahu banyak seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan buah garis berwarna putih dan hitam. Tsumma atimmus syiyama, kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar ilal laili, sampai malam, maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu mencampuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu. Wa antum ma'akifuna, sedang kamu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf. Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Seorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Tilka, itulah hukum yang telah disebutkan tadi, hududullahi, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, dan janganlah kamu mendekatinya. Kalimat ini lebih mengesankan dari janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat yang lain. Kadzalika, demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaquna. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa, maksudnya menjauhi barang larangannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun.
Wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain, bil batili, dengan jalan batil, maksudnya jalan yang haram menurut syarak, misalnya dengan mencuri atau mengintimidasi dan lainnya. Dan janganlah tuh dulu kamu bawa atau ajukan biha, iya, artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap. Ilal hukami litakulu, kepada hakim agar kamu mendapat makan dengan jalan tuntutan di pengadilan itu, fariqon, sebagian atau sejumlah min amwalin nasi, harta manusia, dengan yang bercampur bil itsmi wa antum la bil itsmi wa antum ta'lamun, dengan dosa padahal kamu mengetahuinya bahwa kamu berbuat kekeliruan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu hai Nabi Muhammad, 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Bulan sabit, ahillah jamak dari hilal. Pada permulaan tampak kecil tipis, kemudian terus bertambah hingga penuh dengan cahaya. Lalu kembali sebagaimana semula, maka keadaannya tidak seperti matahari yang tetap. Kul, katakanlah kepada mereka, hiya mawaqitu, ia adalah tanda-tanda waktu, mawaqit atau jam, mawaqit jamak dari kata miqat, lin nasi, bagi manusia, untuk mengetahui waktu bercocok tanam, berdagang, iddah wanita, berpuasa dan berbuka mereka. Wal hajj, dan bagi haji diatofkan atau dihubungkan kepada manusia, artinya untuk diketahui waktunya, karena seandainya bulan tetap dalam keadaan yang sama, tentulah hal itu tidak dapat diketahui. Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kewajiban jika kamu memasuki rumah dari belakang, yakni waktu ihram, dengan membuat lubang di belakang rumah untuk tempat keluar masuk kamu dengan meninggalkan pintu. Hal itu biasa mereka lakukan dahulu dan mereka anggap itu sebagai kebajikan. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu maksudnya orang yang berbakti, manit taqwa, ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, baik sewaktu ihram maupun pada waktu lain-lainnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihuna, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tatkala Nabi Muhammad SAW dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaybiyah dan berdamai dengan orang-orang kafir itu untuk kembali di tahun depan, di mana ia diberi kesempatan untuk memasuki Mekah selama 3 hari. Kemudian tatkala ia bersiap-siap untuk Umratul Qadha, sedangkan kaum muslim merasa khawatir kalau Quraisy tidak menepati janjinya lalu memerangi mereka, padahal kaum muslim tidak mau melayani mereka jika di saat ihram di tanah haram dan bulan haram. Maka turunlah ayat waqatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, maksudnya untuk menjunjung tinggi agamanya. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu di antara orang kafir, wala ta'tadu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, misalnya dengan memulai peperangan terhadap mereka. Innallaha yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya yang melanggar apa-apa yang telah digariskan bagi mereka, dan dinasahkan dengan ayat baro'ah, atau dengan firman-Nya ayat selanjutnya, yaitu di ayat 191, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, al-ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.